Hujan baru saja reda malam itu. Desa tempat Naila tinggal sunyi, hanya suara kodok dan gemericik air yang terdengar. Rumah tua peninggalan orang tuanya berdiri sendiri di pinggir kebun kopi. Usianya baru 25 tahun, cantik, berhijab rapi, tubuh ramping. Baru setahun bernikah, namun suaminya harus merantau ke Malaysia demi mencari nafkah. Sejak suaminya pergi, Naila tidur sendirian di kamar besar berbau kayu tua. Awalnya ia tak keberatan, ia merasa cukup berani. Tapi perlahan ada rasa asing yang mengendap di malam-malamnya. Malam pertama, gangguan itu datang. Naila terbangun karena seperti ada yang menyentuh ujung kakinya. Ia pikir kucing liar masuk. Tapi ketika membuka mata, ia melihat ujung selimutnya bergerak naik turun seperti ada yang sedang duduk di sana. Detak jantungnya melonjak, tapi tak ada siapapun saat ia menyalakan lampu. Gangguan berikutnya datang seminggu kemudian. Naila mulai sering mencium bau anyir. Kadang bercampur bau tubuh basah seperti habis kehujanan. Angin dingin berhembus di dalam kamar meski semua jendela tertutup rapat. Tirai bergerak sendiri dan ia kerap mendengar bunyi langkah berat di lantai papan. Namun malam itu gangguan berubah menjadi teror. Jam menunjukkan pukul 2:13 dini hari. Naila terbangun karena merasa dadanya ditekan. Matanya terbuka setengah dan ia langsung membeku. Di depannya berdiri sosok besar berbulu hitam lebat. Matanya merah menyala. Nafasnya panas, memburu, dan baunya menusuk hidung. Tubuh Naila kaku. Ia tak bisa menggerakkan tangan atau kakinya. Makhluk itu duduk di tepi ranjangnya. Getaran papan ranjang terasa. Suaranya berat, bergetar di telinga. Entah bahasa apa yang diucapkannya. Lalu, perlahan, sosok itu mendekat. Nafasnya menyapu wajah Naila, membuat bulu kuduknya berdiri. Tangan besar dan kasar itu membelai wajahnya, lalu turun ke lehernya seolah menguasai seluruh dirinya. Naila ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Ia merasakan tubuhnya dipeluk erat, erat sekali, hingga ia tak bisa bergerak. Sensasi aneh bercampur antara takut, tercekik, dan lemas. Makhluk itu mendekatkan wajahnya, matanya menatap dalam, seakan menembus isi pikirannya. Saat itu, Naila merasa seperti ditarik masuk ke dunia lain. Nafas panas itu berpindah ke telinganya, berbisik kata-kata yang tak dimengerti. Namun setiap bisikan membuat tubuhnya merinding. Pelukan itu semakin erat, seolah-olah makhluk itu ingin menelan seluruh jiwa Naila. Tiba-tiba, semuanya gelap. Ketika terbangun, matahari sudah tinggi. Tubuhnya terasa berat, sendi-sendi lemas, dan ada bekas memar-samar di lengannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Tapi aroma anyir itu
masih terasa di udara kamar. Kejadian itu tidak berhenti. Malam demi malam, sosok itu datang lagi. Kadang ia hanya berdiri di sudut kamar. Kadang mendekap Naila seperti malam pertama. Tak ada yang bisa ia lakukan. Doa-doanya seolah tak sampai. Tubuhnya selalu terkunci. Hingga setahun kemudian, suaminya pulang. Tapi meski ada orang di sampingnya, Naila masih sering terbangun tengah malam, mencium aroma anyir, merasakan hembusan nafas panas di lehernya, dan setiap kali ia menatap ke sudut kamar, kadang matanya menangkap kilatan merah menyala di kegelapan. Hujan baru saja reda malam itu. Desa tempat Naila tinggal sunyi, hanya suara kodok dan gemericik air yang terdengar. Rumah tua peninggalan orang tuanya berdiri sendiri di pinggir kebun kopi. Usianya baru 25 tahun, cantik, berhijab rapi, tubuh ramping. Baru setahun bernikah, namun suaminya harus merantau ke Malaysia demi mencari nafkah. Sejak suaminya pergi, Naila tidur sendirian di kamar besar berbau kayu tua. Awalnya ia tak keberatan, ia merasa cukup berani. Tapi perlahan ada rasa asing yang mengendap di malam-malamnya. Malam pertama, gangguan itu datang. Naila terbangun karena seperti ada yang menyentuh ujung kakinya. Ia pikir kucing liar masuk. Tapi ketika membuka mata, ia melihat ujung selimutnya bergerak naik turun seperti ada yang sedang duduk di sana. Detak jantungnya melonjak, tapi tak ada siapapun saat ia menyalakan lampu. Gangguan berikutnya datang seminggu kemudian. Naila mulai sering mencium bau anyir. Kadang bercampur bau tubuh basah seperti habis kehujanan. Angin dingin berhembus di dalam kamar meski semua jendela tertutup rapat. Tirai bergerak sendiri dan ia kerap mendengar bunyi langkah berat di lantai papan. Namun, malam itu gangguan berubah menjadi teror. Jam menunjukkan pukul 2:13 dini hari. Naila terbangun karena merasa dadanya ditekan. Matanya terbuka setengah dan ia langsung membeku. Di depannya berdiri sosok besar berbulu hitam lebat. Matanya merah menyala. Nafasnya panas, memburu, dan baunya menusuk hidung. Tubuh Naila kaku. Ia tak bisa menggerakkan tangan atau kakinya. Makhluk itu duduk di tepi ranjangnya. Getaran papan ranjang terasa. Suaranya berat, bergetar di telinga. Entah bahasa apa yang diucapkannya. Lalu, perlahan, sosok itu mendekat. Nafasnya menyapu wajah Naila, membuat bulu kuduknya berdiri. Tangan besar dan kasar itu membelai wajahnya, lalu turun ke lehernya seolah menguasai seluruh dirinya. Naila ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Ia merasakan tubuhnya dipeluk erat, erat sekali,
hingga ia tak bisa bergerak. Sensasi aneh bercampur antara takut, tercekik, dan lemas. Makhluk itu mendekatkan wajahnya, matanya menatap dalam, seakan menembus isi pikirannya. Saat itu, Naila merasa seperti ditarik masuk ke dunia lain. Nafas panas itu berpindah ke telinganya, berbisik kata-kata yang tak dimengerti. Namun setiap bisikan membuat tubuhnya merinding. Pelukan itu semakin erat, seolah-olah makhluk itu ingin menelan seluruh jiwa Naila. Tiba-tiba, semuanya gelap. Ketika terbangun, matahari sudah tinggi. Tubuhnya terasa berat, sendi-sendi lemas, dan ada bekas memar-samar di lengannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Tapi aroma anyir itu masih terasa di udara kamar. Kejadian itu tidak berhenti. Malam demi malam, sosok itu datang lagi. Kadang ia hanya berdiri di sudut kamar. Kadang mendekap Naila seperti malam pertama. Tak ada yang bisa ia lakukan. Doa-doanya seolah tak sampai. Tubuhnya selalu terkunci. Hingga setahun kemudian, suaminya pulang. Tapi meski ada orang di sampingnya, Naila masih sering terbangun tengah malam, mencium aroma anyir, merasakan hembusan nafas panas di lehernya, dan setiap kali ia menatap ke sudut kamar, kadang matanya menangkap kilatan merah menyala di kegelapan.